Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Faradila Nafisa Putri, NIM akhir 172, kelas D. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint Pegadaian. Pengertian Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyalur kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, atau biasa disebut lembaga perkreditan dengan sistem gadai, dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Sedangkan pengertian gadai adalah suatu hal yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dan gadai biasanya diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya. Dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Dan usaha gadai adalah kegiatan yang menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dan perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Barang bergerak tersebut bisa diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang, atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Jenis-jenis pegadaian. 1. Pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintahan yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan, namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual atau dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah, yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat. Produk dan layanan dari pegadaian. 1. Kredit cepat aman atau KCA. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah. Selain mudah, kredit cepat aman ini juga aman dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Kedua, kredit angsuran sistem fidusial atau kreasi. Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. 3. Kredit angsuran sistem gadai atau krasida adalah merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil atau dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai, dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Nomor 4, arah atau gadai syariah adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaroh atau biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. 5. Jasa taksiran. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat
yang peduli akan harga atau nilai harta benda pemiliknya. Yang keenam adalah jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box atau harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau disalahgunakan oleh orang lain. Dan ketujuh adalah kredit usaha rumah tangga atau kresita. Adalah kredit yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan. Unsur-unsur utama dalam pegadaian. 1 adalah lembaga pembiayaan. 2 adalah sistem gadai. Sistem gadai itu adalah salah satu bentuk jaminan yang diatur dalam KUHP-DT. Dalam perjanjian pinjam uang, kreditur dapat menentukan jaminan piutangnya berupa barang bergerak yang nilainya seimbang atau lebih besar dari jumlah piutang. Ketiga, cara pengembalian pinjaman. Pelunasan pinjaman tidak secara angsuran sekaligus pada saat jatuh tempo. Bersamaan dengan pelunasan hutang tersebut, pegadaian mengembalikan barang jaminan kepada peminjam bersama dengan dokumen bukti pelunasan hutang dan dokumen pengembalian barang jaminan. Dan keempat adalah pelunasan biaya-biaya. Semua biaya pemeliharaan dan biaya lelang dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu oleh peminjam. Pelunasan tersebut diambilkan dari hasil pelelangan barang jaminan. Sisanya digunakan untuk melunasi pinjaman. Barang-barang yang bisa digadaikan di pegadaian. 1. Emas. Emas bisa digadaikan karena adalah komoditas berharga yang bersifat universal. Jenis-jenis emas yang bisa digadaikan adalah koin emas, emas batangan, perhiasan emas, atau emas dinar. Manfaat emas inilah yang membuatnya menjadi favorit di masyarakat. Kedua, barang elektronik. Di zaman sekarang ini, banyak barang elektronik yang berharga yang bisa digunakan oleh masyarakat. Contohnya, televisi, ponsel, kulkas, laptop, atau komputer dan kamera. Semakin baik keadaan barang-barang yang akan digadaikan, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan pinjaman bernilai tinggi. Pastikan pula barang elektronik masih bergaransi, memiliki faktur pembelian, dan tidak pernah rusak atau populer di kalangan masyarakat. Ketiga, alat-alat pertanian dan perikanan. Ada beberapa alat pertanian dan perikanan yang bisa digadaikan. Di antaranya adalah gergaji mesin pompa air, mesin diesel kapal, dan traktor tangan. Para nelayan dan petani membutuhkan modal tambahan bisa menggadaikannya. Namun, alat-alat tersebut sebaiknya sudah tidak dipergunakan lagi oleh orang yang menggadaikannya. 4. Kendaraan. Ketika butuh dana mendesak, Anda bisa menggadaikan kendaraan bermotor. Kendaraan yang bisa digadaikan dilihat dari jenis, spesifikasi, dan masa produksinya. Kunjungi gerai pegadaian dan sertakan surat-surat kendaraan seperti STNK, BPKB, dan faktur pembelian. Kelima adalah sertifikat. Sertifikat yang bisa digadaikan yaitu sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Nilai pinjaman dari pegadaian sertifikat tanah ditentukan oleh PBB dan seberapa strategis posisi tanah Anda. Sertifikat rumah pun bisa berharga tinggi jika nilai jualnya mahal. Jadi, sangat beruntung apabila rumah dan tanah Anda memiliki kondisi yang sangat bagus. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, Cindy Faradilana Nafisa Putri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.